Sering nggak sih, kamu buka TikTok cuma pengen lihat sebentar, tapi ujung-ujungnya malah scroll berjam-jam? Fenomena ini ternyata bukan hal sepele loh. Dalam video ini, kita bakal bahas gimana kebiasaan terlalu lama scroll TikTok bisa membahayakan otak kita, baik secara medis maupun psikologis. What is doom scrolling? Apa itu kebiasaan scroll yang berlebihan? Doom scrolling adalah kebiasaan scroll berlebihan di sosial media tanpa sadar waktu. Dengan TikTok yang punya algoritma hebat buat menahan perhatian kita, banyak orang seringnya susah berhenti. Tapi apa efeknya kalau kebiasaan ini terus berlanjut? Bagaimana kebiasaan scroll berlebihan berdampak pada kinerja otak? Scroll terus-menerus bikin otak kita terbiasa terpapar konten pendek dan cepat, yang akhirnya bikin kita susah fokus dalam waktu lama. Ini juga bisa mengurangi kemampuan kita buat menyerap informasi yang lebih mendalam. Setiap kali kita lihat konten menarik, otak ngeluarin dopamin alias hormon kebahagiaan. Terus-menerus menerima dopamin dengan mudah bikin otak kita kebal. Jadi makin susah buat merasa puas sama aktivitas yang lebih sederhana. Atau zat kimia yang diproduksi otak yang bertugas mengirim pesan antar sel saraf. Zat ini sering disebut sebagai hormon kebahagiaan karena terlibat dalam perasaan senang dan motivasi. Dopamin memiliki peran penting dalam mengatur mood, motivasi, dan berbagai fungsi tubuh lainnya, seperti pengendalian gerakan, tidur, dan pembelajaran. Siapa yang terpengaruh dopamin? Setiap orang dipengaruhi oleh dopamin, karena semua manusia memiliki neurotransmitter ini di otak mereka. Dopamin memengaruhi cara kita merasa, bertindak, dan berpikir. Namun, mereka yang mengonsumsi zat atau aktivitas tertentu, seperti obat-obatan, alkohol, media sosial, atau makanan manis, dapat mengalami kenaikan dopamin yang tidak alami dan berlebihan. Orang dengan gangguan kesehatan mental tertentu, seperti depresi atau skizofrenia, juga mungkin memiliki kadar dopamin yang tidak seimbang. Kapan dopamin diproduksi? Dopamin dilepaskan dalam berbagai situasi, terutama saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan, seperti makan, berolahraga, mencapai tujuan, atau bahkan berinteraksi di media sosial. Setiap kali kita melakukan aktivitas yang dirasa memberikan penghargaan atau kesenangan, otak melepaskan dopamin untuk memotivasi kita mengulanginya. Di mana dopamin dihasilkan dan bekerja? Dopamin dihasilkan di beberapa area otak, terutama di area yang disebut ventral tegmental area dan substantia nigra. Kemudian, dopamin dikirim ke berbagai area lain, seperti sistem limbik yang berperan dalam emosi dan korteks prefrontal yang mengatur pengambilan keputusan dan kontrol diri. Mengapa dopamin penting? Dopamin penting karena mendukung kita untuk terus termotivasi dan bahagia. Secara evolusi, dopamin membantu manusia untuk mengulangi tindakan yang mendukung kelangsungan hidup, seperti makan dan mencari keselamatan. Namun, bila terlalu banyak dopamin, otak bisa mengalami ketidakseimbangan yang berujung pada perilaku adiktif, kehilangan kontrol diri, dan bahkan gangguan mental seperti kecemasan atau skizofrenia. Bagaimana cara kerja otak jika kelebihan dopamin? Jika ada kelebihan dopamin, otak bisa kelebihan muatan dan menyebabkan sistem penghargaan di otak terlalu aktif. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi terlalu bergantung pada aktivitas atau zat tertentu yang memicu dopamin. Karena otak telah terbiasa dengan stimulasi tinggi dan memerlukan lebih banyak dopamin untuk merasakan kesenangan. Akibatnya, ini bisa menyebabkan toleransi, di mana seseorang membutuhkan lebih banyak stimulasi untuk merasa puas. Bahaya dari kelebihan dopamin termasuk kecanduan, perilaku impulsif, gangguan tidur, dan dalam kasus yang ekstrem, gangguan mental seperti mania atau skizofrenia. Jadi makin susah buat merasa puas sama aktivitas yang lebih sederhana. Selain otak, ada juga efek ke fisik, kayak sakit kepala atau mata lelah akibat paparan layar yang berlebihan. Bagaimana scroll berlebihan mempengaruhi kondisi mental? Kebiasaan scroll bisa bikin kita kecanduan sosial media dan nggak bisa lepas dari ponsel. Ketika jauh dari TikTok, banyak yang akhirnya ngerasa gelisah atau nggak nyaman,
tanda-tanda ketergantungan sosial media, self-esteem, dan kecemasan sosial. Di TikTok, sering banget kita lihat orang pamer hidupnya, punya karir sukses, atau sekadar tampil sempurna. Ini bisa memicu rasa minder atau FOMO, fear of missing out, kalau kita nggak bisa ikutan tren yang sama. Melihat konten-konten sempurna bisa bikin kita nggak puas sama diri sendiri. Akhirnya, tingkat kepercayaan diri turun dan kita jadi lebih banyak cemas. How to break the habit? Cara mengatasi kebiasaan scroll berlebihan. Pasang pengingat atau limit waktu di aplikasi TikTok supaya kita sadar kapan harus berhenti. Lakukan aktivitas alternatif. Setiap kali kepikiran buat scroll, coba ganti dengan aktivitas lain, kayak baca buku, olahraga, atau hobi lain yang nggak melibatkan layar. Digital detox terjadwal, mulai dari beberapa jam sehari atau 1 hari di akhir pekan, buat lepas dari sosial media, bisa bikin otak kita lebih sehat. Itu dia pembahasan kita tentang bahaya terlalu lama scroll TikTok dan cara mengatasinya. Yuk, mulai perhatikan kebiasaan kita di sosial media, biar nggak cuma sehat secara fisik, tapi juga mental. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya.